Oke, ini adalah Sunray Poseidon S2, senter kepala multifungsi, multi cahaya lah ya, karena ada karakter cahaya sorotnya pakai LED SST40 dan ada lampu COB-nya di bagian pinggir. Nah, kebetulan juga baru pertama kali saya memakai senter kepala dari merek Sunray ini ya. Sebelumnya saya udah pakai itu merek Sunray untuk senter. Nah, ini yang saya pakai penerangan saat ini. Nah, ini penerangannya saya pakai ini. Sunray V155 berapa ya? Nanti saya sertakan lah linknya di kolom deskripsi. Dan saya juga kemarin pakai Sunray yang COB W1800 ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk senter kepalanya dari Sunray juga. Nah, baik, sebelum kita buka, kita baca-baca dulu parameter produk yang ada di sini ya. Oke, di sini kita baca fokus atau LM, mungkin lumen maksudnya ya. Mode low untuk cahaya fokusnya atau SST40-nya 25 lumen, tahan hingga 65 jam. Mantap nih. Kemudian jarak sorotnya 47 meter. Oke, mode high-nya 520 lumen, tahan hingga 5 jam dan jarak sorotnya 194 meter. Kemudian untuk mode floodnya atau cahaya menyebar ya, atau lampu COB-nya. Mode low 20 lumen, tahan hingga 59 jam, jarak sorotnya atau penyebaran cahayanya hingga 5 meter karena cahaya menyebar ya, bukan cahaya sorotnya. Kemudian flood untuk mode high, jadi cahaya menyebar mode paling terangnya. Untuk kecerahannya 210 lumen, tahan hingga 6,5 jam dan jarak sorotnya 18 meter. Oke, seperti itu ya. Lalu untuk temperatur warna cahayanya, untuk LED SST40-nya 5000 Kelvin ya, jadi cahaya natural, nggak terlalu putih dan nggak kuning-kuning banget. Kemudian untuk mode COB-nya atau cahaya COB-nya 6500 Kelvin, putih dingin ya. Lalu untuk baterainya 2600 mAh menggunakan kepala charger 5 volt 1 ampere dan waktu pengecasannya 3 jam. Oke, seperti itu ya. Lalu ini ada alamat kontaknya ya, dari telepon, fax email, zip kode, dan emailnya juga ada, webnya www.sunray.com.cn. Hotline sekian silahkan dibaca ya. Dan di bagian paling bawah ini ada CE/RoHS ya, jadi semacam standarisasi dari Eropa lah kalau nggak salah ya. Jadi jangan khawatir kalau nggak ada SNI-nya, karena SNI itu kan standarisasi dari Indonesia, sedangkan ini sudah dinyatakan standar lulus produk atau standarisasi dari Eropa semacam itulah ya. Oke, dan ini ada kartu garansi ya, jadi digaransi oleh Sunray ini selama 1 tahun. Mantap nih, dia berani ngasih jaminan garansi selama 1 tahun. Lalu ada keterangan sensor. Ya, jadi dia ada sensor geraknya ya. Semacam kita mematikan dan menyalakan tanpa harus menekan tombol. Seperti itu ya. Oke, seperti itu dan nggak ada keterangan lagi. Sekarang kita buka dalamnya. Seperti apa senternya. Oke, kita buka. Segelnya udah saya buka duluan ya. Karena kemarin sempat saya spill duluan waktu kita live. Seperti ini. Jadi kita masih dapat pos atau tasnya seperti ini ya. Tas kecil seperti ini untuk penyimpanan. Mantap sekali nih ya. Jadi lebih elegan lah. Jadi sesuatu yang ada wadahnya itu terlihat istimewa gitu ya. Dan kita dapat apa aja nih? Wah, tulisan berbahasa Cina nih ya. Baik, ini mungkin spesifikasi produknya ya, karena ada tulisan 5 volt 1 ampere, ada S2, ada IPX5. Jadi seperti itu, mungkin ini spesifikasi produk cuman dalam bahasa Cina ya. Ada Sunray sertifikasi. Jadi sertifikasi dari Sunray. Baik, ini ada manual booknya dan kurang lebih isinya sama seperti di boxnya tadi ya. Cuman ini ada tambahan cara mengoperasikannya. Oke lah, nanti saya langsung aja praktekkan gimana cara mengoperasikannya ya. Lalu ada warranty card dari Sunray. Mantap nih ya. Lalu kita dapat kabel charger tipe C ya. Seperti ini. Kita nggak dapat kepala charger, cuman tadi dikasih petunjuk untuk kepala chargernya 5 volt 1 ampere ya. Ya, banyak dijumpai lah ya, dan murah juga kalau 5 volt 1 ampere itu ya. Oke lah, kita bahas dulu senternya dan ada strap yang sudah terpasang. Mantap nih. Ada tulisan Sunray, oke, dengan sablonan yang bagus sekali ya. Mantap nih. Lalu dalamnya ada semacam anti slip. Jadi kalau kita pakai di kepala, selain ada anti slipnya ini, dan di bagian senternya ini juga ada cekungan seperti ini ya. Jadi plug gitu di kepala. Kalau kita pakai itu, kepala kan bulat, kita pakai langsung plug gitu ya. Mantap nih. Sampai memikirkan hal yang seperti itu ya, hal yang sepele tapi sangat membantu untuk kenyamanan kalau dipakai ya. Dan senternya seperti ini. Nah ya, dari bentuknya kecil mungil dan warnanya warna apa ini? Hijau stabilo dan bentuknya unik kecil ya. Dan ini LED SST40-nya. Nah, seperti ini ya, LED SST40-nya. Oke, dan di bagian pinggir ini ada COB-nya. Jadi selain ada cahaya sorotnya, ada cahaya menyebar dari lampu COB-nya nih ya. Mantap sekali ya. Oke, lalu di bagian sini ada tombol power ya, on off seperti ini. Dan ini bisa diputar-putar nih. Oke, jadi kita bisa menyesuaikan intensitas cahayanya. Dan ini ada klik-kliknya gitu ya. Coba teman-teman dengerin nih. Nah, jadi ada klik gitu. Itu semacam mungkin untuk tingkatan cahayanya gitu ya. Ada lubang charger tipe C seperti ini ya. Dan sebelah sini ada tombol lagi. Ini tombol ya. Tombol untuk mengaktifkan sensor geraknya. Jadi kita tekan seperti ini, nanti dia bisa dimatikan dan dinyalakan tanpa harus menekan tombol. Oke, seperti itu. Dan sekarang kita coba lihat cahayanya seperti apa. Ini mungkin kita lepas dulu ya. Baik, sekarang kita coba untuk mode-modenya ya. Tombolnya sebelah sini dan kita tekan. Nah, ini untuk LED SST40-nya. Kita tekan lagi, dia akan langsung mati dan kita
Kita tekan lagi, kita tekan lagi. Nah, nih masuk ke mode floatnya ya. Jadi dia ada semacam mode memori gitu ya. Kita tekan seperti ini. Setelah beberapa saat kita nggak operasikan, kemudian kita tekan lagi, dia akan langsung mati, dan kita nyalakan lagi, dia akan masuk ke mode terakhir kali sebelum kita matikan. Jadi ada mode memorinya seperti itu ya. Oke, dan kita coba ke mode throwernya dulu nih. Nah, throwernya seperti ini ya, LED SST40. Kita putar mentok paling redup. Bentar. Mentok paling redup dulu, dan seperti ini ya. Ini mentok paling redup, dan kalau kita putar ke depan, ini akan menambah intensitas cahayanya. Ini mode 1 atau tingkatan cahaya nomor 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah mentok ya. Ya, seperti itu ya. Jadi mentoknya di 7. Setelah 7 nanti dia nggak akan semakin terang, cuman dia redup kembali terus terang kembali seperti itu. Jadi mentoknya atau tingkatan cahayanya ada 7 tingkatan seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba untuk sensornya. Kita tekan tombol ini untuk mengaktifkan sensor. Nah, seperti ini. Sensor sudah aktif ya, ada warna birunya. Nah, ini ada cahaya warna biru dia. Kelihatan ya? Dan ini sensornya sebagian sini nih, pinggir sini sama sini. Kita seperti ini. Nah, nih ya. Sensor geraknya aktif nih. Kita nyalakan jarak sekitar 15 cm. Oke, ngerespon ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Ya, sekarang kita coba floatnya untuk mode sensornya nih. Nah, ini. Nah, oke, aktif nih. Mantap ya. Oke, penyebaran cahaya yang cukup bagus dan memang nggak flicker juga di kamera ya. Oke, Mas Bro, kita udah di luar ruangan ya. Kita coba SST40 dari Sunray Poseidon S2. Nah, itu ya. Kita coba cahayanya seperti ini. 1, 2, 3. Tes. Nah, itu ya. Cahayanya, jadi karakter cahayanya itu dia throw atau sorot, tapi juga ada lebarnya seperti ini ya. Nah, dan sorotnya itu bukan yang kecil terus sampai sana terus kecil terus gitu enggak ya. Jadi semakin ke sana semakin lebar. Jadi kalau dari jauh sana kelihatan seperti center float, center menyebar ya. Padahal ini senternya ya sorot seperti ini. Cuman semakin jauh semakin lebar cahayanya. Nah, ini kalau di lorong-lorong seperti ini. Ini habis hujan ya, jadi agak ada embun-embunnya gitu. Kita matikan dan kita nyalakan lagi. 1, 2, 3. Oke, itu sampai jarak sana itu sekitar 30 meteran tuh. Nah, kalau sebelah sana ada putih-putih di tengah dia. Sekitar 30 meter, nyampe juga ya. Nah, seperti biasa, tiang listrik, saya menyebutnya pohon listrik ya. 50 meteran masih nampak juga kelihatan ya, 50 meter juga. Pohon listrik yang lurus dia. 50 meter masih nampak kelihatan. Oke. Ini 100 meteran kalau dilihat secara langsung ada pohon listrik yang sebelah sana tuh. Itu 100 meter ya. Nah, ini yang tinggi, putih tinggi dia. Nah, itu 100 meteran ya. Oke lah, kita pakai buat jalan. Ini kalau tanpa cahaya ya, saya matikan coba. Nah, seperti ini tanpa cahaya, dan ini kalau dengan cahaya. 1, 2, 3. Biar. Nah, kita pakai buat jalan. Kita ke belakang nih. Nah, ini kalau di belakang rumah ya. Kita matikan. Ini tanpa cahaya, kalau dengan cahaya. 1, 2, 3. Ya, seperti ini ya cahayanya. Mantap nih. Kecil, ringan, dan kalau kita pakai pun sangat bisa diandalkan. Ini kalau pakai lama-lama di kepala nggak bikin sakit ya di kepala, karena ukurannya ringan dan desainnya itu plek di kepala. Jadi bagian belakangnya ini nih ada cekungan seperti ya. Ini menuju ke tambak. Oke, nah itu ada ikan tuh. Nah itu ya, kelihatan ya ikannya itu ya. Ini paret kecil tapi ada ikannya nih ya. Ini ikan liar ya, bukan ikan ingonan, bukan peliharaan. Tuh, kelihatan ikannya tuh. Wah, itu ya. Kelihatan ya. Coba kita jembat dulu. Hati-hati nih. Jembatannya kecil banget. Licin habis hujan. Kita matikan. Nah, kita nyalakan lagi. 1, 2, 3. Tes. Oke. Coba kita lihat cahaya menyebarnya ya. Nyalakan dan nah, ini cahaya menyebarnya seperti ini nih. Oke lah ya. Cahaya menyebarnya sangat menyebar banget ini. Tapi ya enggak jarak jauh juga. Paling jarak sekitar 5 sampai 10 meter ini masih kelihatan. Cuman kalau untuk jarak jauh ini enggak kelihatan ya, karena bukan untuk jarak jauh untuk cahaya menyebarnya nih ya. Ini untuk panjiran aja. Oke. Cukuplah ya cahayanya. Keren nih. Ada cahaya menyebar, ada cahaya sorotnya. Jam setengah 12 malam. 1, 2, 3. Tes. Nah, ini level yang ke-7. Level paling terang ya. Ini jarang-jarang saya pakai ini dengan jangka waktu yang cukup lama. Makanya saya mundur dulu. Level yang paling redup dulu. Nah, ini level ke-1 atau paling redup. Kita tambahkan 1 level lagi. Nah, ini cahaya level kedua atau mode keduanya. Ya, karena ada 7 tingkatan. Ini yang tingkatan kedua. Bagi saya sudah cukup banget nih ya, cahaya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat. Oke. Nah, ya seperti ini ya cahayanya. Kita lihat di luxmeter berapa tuh.
16 lux ya. Awal kita menyalakan di jam setengah 12 malam atau jam 12 malam kurang seperempat. Baik, ini dia hasil rekaman uji durasi menyala ya. Kita lihat awal menyalakan di jam 12 malam ya. Ini awal menyalakan banget nih. Ini jam 1 artinya 1 jam, 2 jam. Silahkan lihat perbedaan cahayanya. Ini 2 jam, 3 jam, 4, 5 jam. Jam setengah 6 subuh. Ini kondisi kalau di kamera HP seperti ini. 5 jam setengah. Sedangkan di lux meter menunjukkan 12 lux. Dan ini 6 jam, 7 jam. Nah, ini langsung ke 9 jam nih, karena yang ke 8 jamnya nggak ada rekamannya nih. Ini jam 8.50 atau 9 jam ya. Oke, 9 jam. Ini 10 jam, sebelah sini 10 jam, 11, 12. Baik, jam 12 siang. Ini 12 jam berarti ya. Semenjak kita menyalakan tadi malam jam 12 malam, sekarang jam 12 siang. Oke, cahayanya masih cukup oke nih. Kalau di tempat yang gelap harusnya masih sangat kepake nih ya cahaya seperti ini. Ini di tempat yang terang siang hari seperti ini cahayanya. Oke, kita lanjutkan pengujiannya. 13, 14 jam. Nah, ini 14 jam seperti ini. Nah, ini 14 jam ya. Oke, jam 2 kurang seperempat atau 14 jam. Dan kita lihat rekaman pas matinya ini ya. Oke, ini mati. Nah, seperti itu ya. Jadi pas matinya di 14 jam lebih 7 menit. Seperti itu ya. Mode kedua atau tingkatan cahaya yang kedua bisa bertahan selama 14 jam lebih 7 menit. Nah, sekarang jam 7 kurang seperempat maghrib ya. Udah gelap di luar. Kita coba keluar sekarang ya. Senter kecil mungil. Kita keluar sini. Baik, sekarang kita lihat cahayanya di luar ruangan. 1, 2, 3. Tes. Nah, ini seperti ini ya. Oke, cahayanya masih cukup oke. Untuk jadi penerangan masih bisa diandalkan ini ya. Jadi setelah dia mati, nggak betul-betul mati habis baterainya ya. Dia akan cut off otomatis setelah tegangan rendah. Seperti itu ya. Oke lah, karena masih menyala, nanti saya nyalakan lagi di mode paling terang biar cepat habis baterainya ya. Nanti kalau udah nggak bisa nyala lagi, betul-betul mati, baterainya habis, baru kita cas kembali untuk mengukur kapasitas baterai dan durasi pengecasannya. Oke, untuk pengecasan sudah selesai ya, udah menyala biru dan nggak berkedip merah lagi, artinya udah penuh. Dan kita lihat di sini ngecas selama 4 jam 37 menit dan kapasitas yang terbaca adalah 2598 mAh atau kita bulatkan 2600 mAh ya. Jadi sesuai dengan klaimnya yaitu 2600 mAh. Baik, itu tadi pembahasan kita tentang senter Sunray Poseidon S2. Senter kepala yang kecil, mungil, ringan ya. Beratnya hanya 118 gram saja. Jadi dia juga multifungsi ya. Selain ada sensor geraknya, ada COB-nya, ada LED SST40 untuk sorotnya. Dia juga bisa disesuaikan intensitas cahayanya. Oke, silakan teman-teman kalau mau merasakan senter yang kecil, mungil, premium dari Sunray ya. Sunray Poseidon S2. Kalau saya pribadi lebih suka dari cahaya sorot dan floodnya ini tercover dalam satu senter saja ya. Karena memang saya sendiri sering pakai di malam hari senter yang butuh cahaya sorot atau butuh cahaya menyebar ditambah, itu saya harus menggunakan beberapa senter. Nah, mungkin dengan seperti ini cukup pakai satu senter saja, bahkan ada sensor geraknya ya. Jadi kalau kita sedang repot, kalau saya sendiri pribadi sering ketambak, sedang tangannya kotor, itu bisa memanfaatkan sensor geraknya ini untuk mematikan dan menyalakan senternya. Oke, seperti itulah. Tapi kembali lagi ke penilaian teman-teman karena selera masing-masing itu berbeda-beda. Untuk link pembelian saya sertakan di kolom deskripsi atau dicek di sebelah sini ya, biar lebih mudah untuk mencarinya. Mudah-mudahan video ini bisa jadi tambahan informasi dan referensi buat teman-teman yang sedang cari senter kepala model seperti ini. Salam sukses, salam satu cahaya. Pure.